Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu kembali. Nah, daripada video kali ini kita akan membahas tentang misteri dan mitos-mitos tentang merpati berekor pancing. Nah, ini seperti apa merpati ekor pancing itu? Bagi yang belum tahu, seperti ini teman-teman ya. Kita tunjukkan dulu seperti ini. Nah, jadi si ekor pancing itu ekornya teman-teman ya satu batang tetapi bercabang dua seperti ini ya. Ini sebentar saya lihatkan dulu, kurang fokus ya, saya fokuskan. Oke, seperti ini. Jadi ekornya cabang dua teman-teman, kelihatan nggak? Nah ini ya, cabangnya dua. Nah ini merpatinya sebenarnya untuk merpati ekor pancing ini lumayan langka. Kalau pas dicari itu susah teman-teman. Kalau pas nggak cari itu ya kebetulan mungkin di pasar ada ya. Nah ini merpati kebetulan merpati bandangan, merpati yang ya kalau dicari susah teman-teman, tapi ini tiba-tiba datang sendiri ya. Ini betina merpati bandangan seperti itu. Ini sebenarnya sudah lama ingin saya bahas tentang merpati ekor pancing, karena dari kalian juga banyak juga yang nanyain tentang mitos-mitos atau kelebihan merpati pancing itu seperti apa. Dan ini kebetulan saya punya merpatinya bandangan ekor pancing juga, kebetulan banget kita akan bahas teman-teman. Jadi uh, sudah rezeki lah ya, kalian bisa dapat info tentang merpati ekor pancing juga. Oke teman-teman, kita sebelum bahas mitos-mitosnya, kita bahas kelebihan serta kekurangannya dulu. Nah, untuk kelebihan merpati ekor pancing yang pertama yaitu merpati momen ya teman-teman ya. Jadi merpati momen itu gimana? Merpati yang kalau bisa kita punya, entah jantan atau betina, satu kandang kalau bisa kita punya walaupun satu ekor. Karena beberapa orang di grup merpati ada yang sering cari juga merpati ekor pancing dan berani harga yang agak lumayan mahal lah, ibaratnya 100.000 200.000 itu berani teman-teman. Jadi kita ya kalau punya merpatinya nggak terlalu bagus pun bisa laku teman-teman ya, kalau pas ada yang cari. Jadi merpatinya itu momen-momenan lah seperti itu. Kalau untuk kelebihan lainnya apa, sebenarnya nggak ada teman-teman ya. Untuk kualitas ibaratnya terbangnya tinggi, kenceng ataupun lost door itu nggak berpengaruh sama sekali. Tetapi malah ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Yang pertama teman-teman ya, susah dipasangin sawangan. Nah, sebenarnya bukan susah ya. Untuk sawangan sebenarnya bukan susah, tetapi nggak simetris. Ibaratnya ini yang ini ya, bulu yang pancing ini, yang cabang ini kita jahit sama ini misalnya, ini pasti kan jadi jelek teman-teman. Berbeda halnya kalau ibaratnya ini sama ini, tak kelihatan lebih bagus. Kalau dipasang sawangan si ekor pancing itu kurang bagus teman-teman, jadi kurang simetris lah. Kalau bisa bisa, tetapi untuk kecantikannya itu nanti akan timpang ya, nggak bagus, jadi nggak simetris seperti itu. Nah kelemahan selanjutnya apa? Nggak ada teman-teman ya, jadi biasa-biasa saja sebenarnya. Merpati ekor pancing itu kelebihannya juga merpati momen tadi, kalau pas ada yang cari bisa laku mahal. Kekurangannya kurang bagus dipasang sawangan seperti itu. Kalau untuk kekurangan kelebihan lainnya nggak ada, sama seperti merpati lainnya. Kalau merpatinya jenisnya bagus ya bagus, kalau jelek ya jelek teman-teman, seperti itu ya. Nah lalu apa mitos-mitos atau misteri tentang merpati pancing yang sering dirumorkan oleh orang-orang sehingga merpati pancing ini mempunyai harga jual atau peminatnya tersendiri ya. Yang pertama, merpati ekor pancing itu memiliki mitos gampang menarik pandangan teman-teman. Nah yang pertama ya, tetapi ini bisa saya bantah juga. Karena apa? Saya pernah punya teman-teman dulu merpati ekor pancing. Kalau teman-teman ingat yang dulu nonton konten saya berwarna megan jantan ya, selama saya pelihara si merpati ekor pancing itu enggak pernah ada satupun bandangan yang datang. Ya itu saya dapat dari barter teman-teman. Kebetulan saya dapat ekor pancing, saya rawat sekitar berapa bulan, 5 bulanan ada saya rawat, saya latih. Itu sama sekali
di 5 bulan itu nggak ada satupun merpati lain yang belandang di tempat saya atau merpati yang nyasar di tempat saya seperti itu. Jadi kalau dikatakan bisa menarik bandangan sebenarnya nggak bisa juga teman-teman. Sudah saya gabur juga nggak bawa pulang bandangan juga, jadi biasa-biasa saja. Tetapi kalau yang ini betina, saya dapat pas ini datang ya, selang kurang lebih 3 mingguan lebih dikit mungkin ya, 1 bulanan lah, itu saya dapat 1 ekor merpati bandangan yang berwarna pelontang. Yang teman-teman kalau mau lihat ada di video saya yang review merpati bandangan itu datang setelah ini, betina juga tetapi berwarna pelontang, masih piikan lar 5 pelontang jambul teman-teman. Itu cakep merpatinya, merpati bandangan. Jadi ya sebenarnya cuma kebetulan saja sebenarnya nggak bisa narik bandangan, karena sampai sejauh ini cuma ada satu itu yang datang dan nggak ada yang datang lainnya juga, seperti itu ya. Nah lalu untuk mitos yang kedua, merpati ekor pancing ini kalau dilepas teman-teman ya bisa membawa pulang bandangan. Nah ini ada yang mitos-mitos seperti itu. Apakah benar? Kalau di pengalaman saya, karena saya jarang banget punya ekor pancing, yang saya gabur ya ada dulu, tapi nggak bawa pulang bandangan juga teman-teman. Ya sama seperti merpati biasa, nggak bawa pulang merpati, dan pas saya liarkan di rumah saya pun nggak ada merpati yang datang. Kalau yang ini kebetulan kemarin ada datang satu, seperti itu. Nah lalu untuk mitos yang ketiga teman-teman, untuk merpati ekor pancing itu katanya susah banget untuk dibegal atau melandang. Nah ini ya mitos lagi teman-teman, nggak ada fakta sama sekali ya. Karena apa? Ini ekor pancing tetapi malah melandang ke tempat saya. Jadi mitos tentang merpati pancing yang susah melandang, susah dibegal itu mitos ya. Karena ini si merpati ekor pancing ini ternyata bisa melandang di tempat saya, seperti itu. Nah jadi kalian ya yang punya merpati ekor pancing, dirawat saja teman-teman. Walaupun merpatinya nggak bagus-bagus banget, mungkin cenderung jelek. Kalau bagus ya alhamdulillah ya, itu nunggu momen saja teman-teman ya. Karena tadi saya bilang kalau pas ada yang butuh bisa laku mahal. Walaupun merpati jelek bisa 100-200 ribu kan lumayan ya, daripada kita jual di pasar mungkin cuma laku 10 ribu atau 15 ribu kan sayang banget. Mending kita pelihara dulu, nunggu momen, kalau pas ada yang butuh baru kita jual, seperti itu. Nah untuk selanjutnya kelemahannya tadi sudah saya bahas. Susah, nggak susah tapi kalau dipasang sawangan nggak bagus. Untuk yang lainnya nggak ada, sama semua sama merpati biasanya. Kalau bagus ya bagus, kalau jelek ya jelek. Jadi merpati ekor pancing nggak ada pengaruh sama sekali di performa merpati, seperti itu ya. Walaupun kita lihat sendiri di merpati kolong jarang ada merpati pancing ya. Karena apa ya, merpati pancing itu memang susah teman-teman. Kita cari di merpati tinggian, pemain merpati tinggian pun ibaratnya di 10 peternak belum tentu ada yang punya 1 ekor pun ya. Karena memang merpatinya agak susah dicari, agak susah, seperti itu ya. Pas kalau kita nggak nyari mungkin kadang-kadang malah ketemu, kalau pas nyari malah susah didapat ya, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin videonya cukup sampai di sini dulu untuk kita bahas mitos-mitos tentang merpati ekor pancing, seperti itu. Jadi kalau menurut saya cuma mitos, nggak ada yang disebut fakta, nggak ada teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.